Halo, kita kembali lagi di sini Pembatas Kertas bersama Baby dan Tasya. Hore, jadi kayaknya hari ini adalah episode dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Gimana tuh bedanya? Karena mungkin kemarin-kemarin kita membahas hubungan, kayak yang general relatable. Nah ini tuh mungkin topik yang gak relatable ya sama beberapa orang. Iya. Banyak orang mungkin. Dan ini mengacu pada prinsip hidup manusia. Tapi menurut kita ini menarik ya buat dibahas karena emang waktu itu sempet jadi topik hangat di sosial media. Iya, dan maksudnya apalagi aku suka banget buka Twitter ya, di Twitter banyak banget bahas ini. Dan apalagi ini salah satu orang yang pertama membuat ini jadi viral gitu ya, itu adalah orang yang emang gue follow, gue udah ngikutin dia dari lama banget. Jadi kayak, menarik nih buat ini. Apakah itu? Cincin tambahin sini ya, iya, sound effect atau tulisannya gitu. Sebutin aja kali, karena ada pendengar kita di Spotify juga. Iya. Jadi kita kali ini akan membahas soal child free. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kayak kita harus menyebutkan dulu kali ya definisi child free ini apa? Nah, child free itu tuh diartikan sebagai pilihan untuk hidup tanpa memiliki anak setelah menikah. Pokoknya ya punya keputusan untuk ya udah gue nggak akan punya anak. Iya, jadi setelah menikah berdua aja, cuma si pasangan. Iya, hanya dengan pasangan aja gitu. Itu pilihan hidup ya kan, beda sama orang yang memang sudah menikah, sudah mencoba berusaha tapi tidak diberikan, itu beda. Kalau ini child free ini lebih ke pilihan. Ya udah menikah. Pilihan mereka sepakat gitu, kita jalan ini kita mau punya anak. Betul. Jadi gimana? Lempar kan, kayak takut. Nggak takut sih gue. Ya kita bahas menurut masing-masing. Kalau menurut lu gimana dan lu sendiri? Ngomenin orang apa gitu? Selalu. Gue ini dulu ya, ke orang lain dulu. Ketika ada orang yang bilang gue child free gitu ya. Ntar kalau dikat, ntar kiranya gue child free. Nggak, maksudnya kalau ada orang yang mengutarakan dia itu child free, maksudnya. Nah, kalau jadi teaser deh. lanjut. Apa? Iya, menurutku ketika orang itu memilih child free, nggak apa-apa sih. Itu kan itu pilihan hidup orang itu gitu, karena pasti punya alasannya, dan alasannya tuh nggak mungkin nggak dipikirkan matang-matang gitu. Pasti ada perjalanannya dulu, dia melihat dulu lingkungannya tuh kayak apa, dia melihat mungkin teman-temannya yang sudah menikah punya anak tuh seperti apa, atau mungkin orang terdekatnya ada yang anaknya ternyata tidak diperlakukan sesuai orang tua tuh nggak memperlakukan anaknya dengan baik gitu, mungkin jadi ada ketakutan tersendiri buat orang itu untuk punya anak, atau banyak banget gitu, alasannya tuh pasti banyak, dan itu pasti penuh pertimbangan juga. Dan menurutku itu juga berani aja sih, soalnya itu keputusan besar ya, berani aja juga. Berarti dia sama pasangannya sudah berkomitmen tinggi dong untuk hidup bersama tanpa seperti pasangan-pasangan pada umumnya gitu. Itu kan ya luar biasa, dan bukan luar biasa dalam arti wah keren banget nih orang, enggak juga sih, cuma ya udah itu balik lagi ke pilihan dia. Kita hanya bisa mendoakan aja, apalagi gitu apa gitu. Dan kalau sewaktu-waktu orang itu tiba-tiba punya anak, ya apa juga ya udah, wallahu alam sih jatuhnya. Kayak gini, manusia berencana, kalau tiba-tiba dikasih ya mau gimana? Ada orang yang nggak pengen punya tiba-tiba dikasih, ada yang pengen punya nggak dikasih, ya kan nggak tahu. Jadi menurutku itu pilihan hidup mereka aja. Kalau sendiri tadi? Gue sendiri, gue
pengen punya anak, pengen punya anak, tapi dulu tuh waktu kecil tuh pengen banget apa gue pengen punya bayi lucu. Bayinya doang Iya yang kayak lucu bayi ya. lucu, kayak sisir-sisirin anak, pakai baju gitu kan, bocah-bocah gitu kan kayak, jadi mama tuh kayak ya gitu. Nah cuma setelah melewati sampai saat ini gitu ya, melewati kehidupan ini, mikirnya tuh harus sampai siap dulu sih. Karena ketika aku lihat ketika lihat orang-orang yang baru punya anak gitu ya, nggak gampang. Pertama seindah itu. Pertama dari segi finansialnya itu kayak harus siapnya bukan cuma buat di saat itu nggak sih? Di saat itu, tapi jangka panjang finansial, terus mental. Yang maksudnya ekspektasi realitanya itu pasti banyak banget. Ekspektasi lo mungkin kayak wah gila lucu, tapi realitanya lo bahagia, pasti senang gitu. Cuma iya harus ngelewatin rewel-rewelnya anak lah, atau mood dia yang gimana, anaknya puber atau ya gitu, pokoknya kita menghadapi satu manusia baru lagi gitu kan. Terus juga finansial, mental, terus juga harus siap sama kehidupan kita sebelum punya anak yang mungkin akan hilang nantinya. Misalnya kita ya gini loh, kita habis punya pasangan pun menikah pasti beda. Misalnya biasa hangout sama teman-teman, chill kesana kemari gitu, ketika menikah kan tanggung jawabnya beda. Dan kita punya Nikah anak aja beda lagi. lagi. Pasti kita akan mengutamakan anak dong di atas segalanya gitu. Itu yang harus dipertimbangkan, siap enggak gitu. Nah kalau aku pengen, cuma ya emang harus sambil mempersiapkan diri. Kayak gimana ya cara jadi ibu yang baik tuh gimana ya nantinya gitu. Pertama berarti stepnya gue dulu yang harus bener gitu. Betul. Jangan sampai malah menjadi apa namanya, tidak menjadi figur ya, figur orang baik buat anak lo nanti. Iya itu sih intinya. Lo kalau misalnya menyikapi orang ya gue setuju sama lo. Ya not my place to say apa-apa gitu, karena itu kan jadi sampai yang menjalani. Gue tidak bertanggung jawab dan gue tidak turun langsung ke mereka, jadi ya mau berkomentar atau mau apa juga buat apa gitu. Iya, nggak akan ngaruh ke hidup kita juga. Ngapain juga yang pusing. Iya. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue memiliki pemikiran yang sama dengan pernikahan. Menurut gue pernikahan, punya anak itu bukan suatu goal. Bukan suatu goal yang udah gue taruh di timeline kehidupan gue. Kayak lu emang kasih ada orang yang, dan ini juga masalah kalau ada orang kayak begini. Ada boleh temen gue yang 21 gue lulus kuliah, umur 29, 23 gue kerja, 25 gue nikah, 28 punya anak. Nah gue tuh tidak pernah menaruh pernikahan dan memiliki anak dalam timeline kehidupan gue. Lebih ke kayak yang kita lihat nanti aja ke depannya, apakah gue bisa menemukan partner yang baik yang membuat gue yakin. Karena selain gue harus yakin apakah gue bisa menjadi figur yang baik, apakah pasangan gue bisa menjadi partner yang baik untuk mengurus anak. Karena itu mengurus anak tuh kerjasama. Itu tuh kerjasama antara dua orang, nggak bisa lu cuma satu orang nggak bisa kerja sendiri. Apalagi kita dari pihak cewek ya, mungkin stigma masyarakat itu lebih membebani ke seorang ibu. Tapi gue nggak mau kalau misalnya nanti gue menikah dan gue berencana punya anak, gue nggak mau jadi punya figur ayah yang kayak lepas tangan gitu. Kayak lebih kayak ya udah lu kan ibu, lu yang urus anak gini. Nah gue nggak mau, karena itu harus dua orang dong. Harus dia punya dua influence, dari si ayah, dari si ibu. Kayak dia harus punya dua figur itu, dan itu juga masuk pertimbangan. Lalu terus intinya adalah ya gue kalau misalnya gue nanti merasa gue sudah siap dari banyak aspek yang udah finansial, mental, dari lingkungan gue juga, suami gue juga oke gitu,
ya gue gak keberatan sih. Tapi kalau misalnya ternyata banyak pertimbangan-pertimbangan di masa depan yang kayak misalnya sebaiknya enggak deh. Nah gue juga tidak menutup keputusan itu gitu. Jadi lo tipikal yang kalau dapet ya nggak apa-apa, kalau enggak juga lo nggak akan jor-joran terus-terusan permasalahan gimana ya. Nggak akan lo punya anak. Ya enggak, karena maksudnya ya benar kalau lu jadi orang tua itu bukan cuma sekali pas lu melahirkan kan, tapi itu adalah seumur hidup. bukan tanggung jawab itu seumur hidup. Karena apa? Karena anak itu tidak memilih buat dilahirkan. Dia tidak memilih untuk dilahirkan di mana, keluarga siapa, dalam kondisi seperti apa. Sementara gue sebagai orang yang akan membuat Tasya Junior ini, gue yang punya pilihan itu, ngerti gak sih? Dan gimana caranya gue akan menempatkan si anak di masa depan ini di lingkungan sebaik mungkin. Apakah gue capable apa enggak, itu kan gitu. Iya, benar. Dan apa namanya? Ya kalau istilah child free ini tuh perspektifnya pasti banyak gitu. Ada ya perspektif personal kayak kita, kayak agama juga pasti ngebawa-bawa dong. Stigma masyarakat juga ngebawa-bawa dong. Kayak misalnya kayak cewek itu harus melahirkan, dianggap belum jadi wanita seutuhnya. Pro dan kontranya tuh banyak banget. Gitu ya. Berat. Dan gimana ya? Ya gue tuh senang-senang aja gitu ngeliat pasangan yang baru menikah terus update apa sih biasanya tuh status alat KB positif, hashtag positif tuh gue seneng kayak wah gitu kan, langsung benar share dikasih anak gitu. Dan kalau lihat postingan-postingan itu menarik gitu ya, parenting prosesnya ini itunya gitu. Cuma iya banyak masyarakat yang ketika udah nikah terus kan bertahun-tahun, misalnya setahun belum hamil juga, pasti netizen tuh kayak kok belum isi, kok belum hamil, kok lu bisa punya anak nggak sih, gitu. Banyak stigma yang kayak gitu kan. Dan iya gitu loh, kayak jangan ngejudge gitu juga gitu kan sih. Jangan ngejudge kayak gitu karena ya kita kan nggak tahu tiap personal tuh masing-masing berbeda. Dan gue setuju kayak gue bilang, karena gue juga kayak punya temen deh yang dia berpikiran kayak gitu karena dia merasa dia tidak punya figur ibu. Ya, karena dia tidak punya sosok figur ibu dalam hidupnya, dia bertanya-tanya apakah gue bisa menjadi ibu yang baik kalau misalnya gue nggak punya contoh. Nah gitu kan lebih ke psikologis ya, soal trauma. Kalau misalnya dia ditekan kayak gitu sama masyarakat, ya apa ya, bilangnya sih mau motivasi, mau ngasih saran yang bagus, tapi menurut gue itu malah bikin iya kan, malah kayak malah tambah bikin orangnya ini. Iya, karena gini, ada yang belum dikasih anak karena emang memilih tidak ingin, ada yang memang belum dikasih dari sana gitu. Karena bikin anak punya anak itu ngerti bahasa lo. Aduh, gue kenapa ya bahasa punya anak itu kayak kita bikin kue gitu loh, kayak beli adonan jadi mateng gitu ya, hasilnya seperti apa ya gimana kita masaknya gitu kan ya jadi gitu. Tapi kan kalau punya anak mau berusaha tapi kalau nggak dikasih belum tentu dapet gitu kan. Jadi pertama ya jangan menekan orang yang sudah menikah untuk langsung punya anak. Iya, nggak usah komen-komen hal yang itu tuh udah kodrat dari sini. Iya, ada kayak emang kalau misalnya dia punya anak bisa ngocehin gitu, dia hamil gitu, emang kayak lu nggak yakin anaknya kan nggak juga ya. Terus kayak kontribusi lu apa itu dosa gitu. Karena selalu berdoa yang terbaik aja. Bener, terus sih child free pun ya itu pilihan pasangan itu sendiri, dan sebetulnya no harm juga kan sama orang di sekelilingnya. Dia nggak ngerugiin siapa itu. Hanya mungkin menurutku itu bisa kontroversi itu karena ya secara sosial
kodrat manusia tuh punya keturunan gitu. Ketika ada satu pihak yang mengutarakan selfie gitu, gak apa-apa. Takutnya orang-orang yang sudah terbiasa dengan stigma ya manusia tuh harus punya keturunan itu tuh takutnya tuh orang tuh kepengaruh gitu. Jadi gue selfie juga kayak dia, takutnya gitu. Mungkin itu yang bisa bikin itu kemarin kontroversi mungkin seperti itu ya. Iya, sebenarnya banyak juga yang ngomong gitu sih kayak takut mempengaruhi ya, kayak mengcampaign ini kan ya, campaign. Padahal menurut gue, maksudnya setelah gue lihat lagi kan gitu kan, ini tuh apa sih akarnya? Sebenarnya itu cuma ada satu sorry ya. Saya bilang emang gue suka, makanya juga ada influencer ya, si Gita Savitri. Gue emang udah suka banget dari dulu. Dia memang mengutarakan karena dia lagi Q&A juga gitu ya. Kalau dia, gue emang Savitri, dan langsung gini-gini. Yang justru memviralkan tuh justru netizen yang nyinyir. Itu gak sih? Bukannya si orangnya yang mengkampanyekan ayo selfie, dunia ini sudah tidak butuh dia beranak. Nggak ada juga yang propaganda seperti itu kan. Itu lebih kayak orang-orang ini yang riwa gitu, orang tuanya tuh lebih riwa. Iya, mungkin itu ya berada influencer juga ya. Kadang satu statement itu dianggap bisa mempengaruhi orang gitu. Cuma gini-gini juga netizen gitu ya. Berarti netizen pun intinya punya pilihan dong gitu. Ketika ada influencer yang dia suka ternyata punya prinsip hidup seperti itu ya, kita juga punya pilihan untuk tidak mengikutinya atau mengikutinya ya pilihan kita gitu. Dan ya apa sih selfie ini, apa ya namanya ya, gue sebagai orang yang pengen punya anak gitu ya, ada ketakutan tersendiri kayak iya bener ya punya anak ribet ini itu. Cuma ada juga pemikiran dimana kayak ya mungkin sosok ibu yang gue idamkan itu akan muncul ketika anaknya sudah ada kali ya. Akan terbentuk dengan sendirinya nalurinya gitu ya. Yang mungkin tadinya gue hidup sendiri buat diri sendiri berantakan, mungkin ketika punya anak tanggung jawab akan beda gitu mungkin. Jadi itu katanya akan berporos di anak itu kan. Iya, jadi ya udah jalanin aja. Benar, dan maksudnya gue juga bukannya enggak gitu ya, maksudnya gue juga akan berusaha berproses supaya gue bisa di titik itu, di titik yang lu siap menjadi ibu. Dan keep in mind kalau memang gak ada ibu yang sempurna, pasti akan punya kekurangannya masing-masing dan mungkin cara mencintainya masing-masing gitu. Dan satu hal yang pengen ku perhatikan gitu ketika nanti punya anak tuh, nggak pengen ada yang kayak ini loh, kayak senioritas kampus di mana lo udah gini sama senior lo balas dendam ke junior lo lagi. Terus sih kayak misalnya orang tua gue ngapain ke gue yang jelek-jeleknya, lo balas dendam, anak gue rasain. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Jadi prosesnya tuh butuh kayak memaafkan diri sendiri, memaafkan orang tua, semoga ya. Dan juga gue juga nggak mau ada hal yang kayak gue nggak mau gue jadi orang tua yang kayak ini mak gue juga nggak gini gue sih, tapi banyak yang kayak gue tuh udah biayain lo dan lahir, ya lo bahas diri dong ke gue gini. Gue sih akan sangat menghindari statement itu, karena maksudnya itu bukan investasi, punya apa ya, bukan investasi, itu adalah maksudnya kan masa lu pabrik sama anak lu sendiri kan lucu ya, kayak lu yang keluarin dia sih ini ya, katanya lah lu gue minta gitu kan ya. Semoga kita bisa. Kesimpulannya apa ya sebenarnya? Kesimpulannya ya itu pilihan. Dan ketika ada orang yang menentukan pilihan itu, ya jangan ngejudge. Kita juga nggak perlu menekan-nekan hal-hal yang seharusnya ada di masyarakat tuh, kayak udah nikah harus punya anak tuh, itu kodrat Tuhan gitu ya, dia memberi, kita hanya bisa berusaha dan berharap aja. Terus apalagi, terus kita sendiri yang mau punya anak juga harus mempersiapkan. Benar, jangan cuma karena banyak tekanan dari orang gitu, tapi emang harus dari diri kuat dan pasangan siap.
Setiapnya juga dari banyak aspek. Keren. Kayak Kita selalu gini ya, ini dia. bukan Soal chemistry dari dua orang jomblo. tapi ya penting sih. Apa Iya. kayak ya mungkin punya anak pun berarti lama gitu ya, bukan yang besok bulan dulu ya mungkin gitu. Cuma kan itu kan perlu bayangin aja, halu dulu aja. Dan ya nggak tahu kita Nggak hari mau ini bicara bisa apa-apa ngomong sih. seperti ini, cuma ketika menjalaninya nanti Nggak tahu ya. kayak berubah pikiran atau prinsip makanya. hidup kita berubah gitu. Oke. Ya. Ya buat kalian mungkin buat kalian ya boleh komen gitu, kalian termasuk pro atau kontra sama child free. Tapi kalau takut untuk pro kontra gitu ya Boleh DM juga bisa. boleh DM juga, cerita kita ada tekanan apa tentang child free ini di hidup kalian, atau Kayak kayak ibu-ibu juga boleh sharing. iya Kalau sharing kalian. ngerti gimana Aku kelebihan kok ya, kayak gitu. gitu. Itu nanti kita diskusi aja kita. Open banget. Keren banget. Open banget. Seperti kita yang baru open saweria. Bagus ya dia. Seperti kita yang baru open saweria. Siapa tahu ada yang Karena kan saya ingin punya anak gitu, dan tadi ketika emang kalau pada kegiatan finansial kan, nah itu ada yang mau kontribusi mungkin boleh Iya. lihat sih. mungkin kalian tidak berkontribusi sebagai ayahnya dia, tapi Iya nanti ya bilang siapa tahu nggak susu kamu ini tuh banyak nih saweria sama om ini sama tante ini lumayan nama kamu akan dikenal oleh baby. Aduh awak banget. jadi nggak maksud kok boleh kan Ya udah. Ya share aja ke teman-teman dan ibu-ibu dan siapapun yang cocok untuk mendengar ini. Terus tonton, terus dukung Ini yang Batas kertas Kertas dulu Instagram BCHSR_. Gitu Tasya. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.